Tuhan. Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Saya Pendeta Yahya Rohmanu rindu menyampaikan renungan firman Allah yang bertema Ora et Labora. Ora et Labora ini adalah bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sembahyang dan bekerja. Itu berawal dari ayat yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 2. Di sana ada perikop yang judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya akan membacakan bagi Anda surat Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17 dan 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Puji Tuhan, saudara-saudara, tulisan ini bagus sekali, saudara-saudara, yang ditulis oleh murid Tuhan yang bernama Yakobus. Yakobus ini seperti kita baca di Alkitab, ada anak-anak buah Nerjis. Itu adalah Yohanes dan Yakobus. Nah, Yakobus yang anak buah Nerjis ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 disebutkan dia mati dipancung kepalanya oleh Raja Herodes. Jadi Yakobus yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus yang dilahirkan bukan oleh pasangan buah Nerjis, melainkan oleh Ibu Maria, yang di kemudian hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Yakobus ini menjadi gembala jemaat di kota Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 di sana terkenal sekali peranan daripada Yakobus gembala di Yerusalem ini ketika terjadi sidang di Yerusalem yang sangat terkenal itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi sekarang saya ajak kembali kepada ayat tentang iman dan perbuatan. Jadi dalam bahasa Latin ada istilah ora et labora. Itu adalah suatu ungkapan yang berarti sembahyang dan bekerja, berangkat dari ayat ini yang ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus ini. Iman dan perbuatan. Jadi tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Jadi dengan kata lain, tanpa bertindak, maka sembahyang itu akan menjadi tidak berarti. Sembahyang dan bekerja. Jadi tanpa mengerjakan apa-apa, sembahyang ini hampir-hampir tidak ada gunanya. Jadi ada saatnya sembahyang, ada saatnya bekerja.
Ada saatnya beriman, ada saatnya berbuat sesuatu yang sesuai dengan iman tersebut. Jadi iman dengan perbuatan itu berjalan bersama-sama. Sembahyang dan bekerja itu berjalan bersama-sama. Jadi ibaratnya sebuah sampan atau perahu. Kalau perahu ini adalah merupakan sembahyang, maka galah atau dayung itu adalah pekerjanya. Kalau sampan atau perahu ini adalah iman, maka galah atau dayung itu adalah perbuatannya. Jadi bisa kita mengerti bahwa iman dan perbuatan itu bekerja sama, menjadi satu dan tidak terpisahkan. Saudara-saudara sekalian, seperti Bapak Abraham, disebutkan bahwa dia itu dibenarkan karena iman. Tetapi Allah menghendaki iman itu dibuktikan oleh dia. Nah, bukti yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham adalah ketika dia disuruh oleh Allah mengorbankan Ishak, putra tunggalnya. Dia siap melakukan, dan bahkan dia sudah mengangkat pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara-saudara, jadi Abraham dibenarkan karena percaya, karena iman. Tetapi iman yang membenarkan itu dibuktikan dengan perbuatannya. Ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu sebabnya sampai disebut dalam Alkitab bahwa Abraham itu adalah sahabat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal 2 ini juga disinggung nama seorang wanita bernama Rahab. Rahab ini adalah salah seorang penduduk di kota Yeriko yang tinggal di tembok Yeriko di tingkat yang di atas. Dan pekerjaannya ini adalah sebagai PSK atau sebagai pelacur. Suatu pekerjaan yang dinilai sangat rendah dan buruk oleh masyarakat dari zaman ke zaman. Tetapi Rahab yang adalah sampah masyarakat ini, dia punya kelebihan, yaitu iman. Dia punya iman. Disebutkan di dalam Alkitab bahwa ketika Rahab mendengar berita bangsa Israel menyeberangi laut Teberau dalam kekeringan karena Allah mengeringkan laut itu. Betapa hal ini merupakan berita yang dahsyat sekali. Kemudian berita berikutnya adalah bagaimana bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek yang terkenal kuat dan besar pada zamannya. Habis Amalek, ditumpas habis. Dan belum lagi mujizat-mujizat lain yang walaupun pada waktu itu belum ada surat kabar, belum ada berita internet, saudara-saudara, tetapi dari telinga ke telinga berita itu disampaikan. Dan Rahab merupakan salah satu dari penduduk kota Yeriko yang menjadi miris sekali.
Tetapi perbedaannya adalah penduduk Yeriko mereka tidak beriman, sedang Rahab ini beriman. Penduduk Yeriko mau tetap mengadakan perlawanan terhadap Israel. Dan Rahab ini menyadari hal itu akan terjadi. Tetapi Rahab dia percaya bahwa bangsa Israel akan berhasil mengalahkan dan merebut kota Yeriko. Dan itu sebabnya dia memilih jalan imannya, yaitu dia berpihak kepada bangsa Israel. Karena sia-sialah kalau dia mau bertahan. Apalagi dia telah mendengar dan beriman bahwa Allah Israel adalah Yehova, Allah segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Jadi mau apa lagi? Begitulah kira-kira. Jadi Rahab memilih percaya kepada Yehova, kepada Elohim. Saudara-saudara, ini adalah iman. Iman yang dimiliki oleh Rahab adalah ini. Tetapi kita belajar tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sebabnya Rahab menunjukkan perbuatannya. Perbuatannya apa itu? Perbuatannya adalah dia menerima kedatangan dua pengintai yang dikirimkan oleh Yosua, panglima besar bangsa Israel. Kalau raja kerajaan Yeriko, kota Yeriko, memerintahkan agar menangkap dua pengintai itu serta mengeksekusinya, tetapi Rahab justru bertindak sebaliknya. Dia menyembunyikan pengintai-pengintai ini sehingga selamat dan berhasil melaksanakan misi yang ditaruh di atas pundaknya. Jadi inilah iman dan perbuatan yang telah ditunjukkan oleh Rahab, saudara-saudara. Saudara-saudara, penting sekali kita memahami tentang iman dan perbuatan, tentang sembahyang dan bekerja, tentang ora et labora ini, saudara-saudara. Ada kisah yang sebenarnya pilu, saudara-saudara, menyedihkan, yaitu yang dialami oleh raja pertama Israel, yaitu Saul. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 13, Saul yang beriman kepada Allah, yang selalu taat kepada Nabi Samuel, pada suatu ketika dia justru menyimpang daripada imannya. Apa yang dia lakukan? Saudara-saudara, dia tidak dengar-dengaran. Dia tidak menurut. Saudara-saudara sekalian, dia tidak mengikuti. Coba kita perhatikan di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala.
dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Raja Saul ini dia tidak melakukan tindakan imannya. Dia lebih memakai logikanya. Dia sembunyikan Raja Amalek itu. Dia sembunyikan juga harta kekayaan yang berbentuk lembu, sapi, kambing, domba disembunyikan. Padahal Allah suruh tumpas semuanya. Dia tidak melakukan dengan alasan bukankah nanti bisa untuk dijadikan persembahan kepada Allah. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Samuel menyatakan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban. Menurut lebih baik daripada korban-korban lemak bulu domba. Persembahan lemak kambing domba. Nah, saudara-saudara, jadi kita perhatikan di sini apa akhirnya Raja Saul ditolak oleh Allah dan Allah telah mencari figur lain, yaitu Daud, untuk menjadi Raja Israel. Mari saudara kita perhatikan betapa pentingnya iman disertai dengan perbuatan. Betapa pentingnya doa disertai dengan bekerja. Ora et labora. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perteguh iman kita. Dan mari kita tuai sukses dalam pekerjaan kita dengan dimulai dari doa. Berdoa dan bekerja. Iman dan perbuatan. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan kita berhenti hanya sampai kepada doa saja. Jangan kita berhenti hanya sampai kepada iman saja. Mari kita refleksikan iman kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita beriman pada Tuhan Yesus, ya kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita beriman sudah menjadi sembuh, ya sudah lakukanlah sebagaimana orang yang sudah sembuh. Saudara-saudara, 10 orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka beriman dan melakukan perbuatannya. 10 orang yang berpenyakit kusta ini sempat datang kepada Tuhan Yesus, ya Rabi, sembuhkanlah saya. Dan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 17 itu berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Pada zaman itu saudara-saudara, seorang pun yang sakit kusta dilarang keras bertemu kepada imam-imam dalam bait Allah. Tetapi gara-gara mengikuti perintah Tuhan Yesus, 10 orang sakit kusta ini pergi menghadap kepada imam di dalam bait Allah. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka menyadari bahwa tubuhnya sudah mengalami kesembuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Iman dan perbuatan. Berdoa dan bekerja. Ora et labora. Tuhan Yesus memberkati. Salam pengabdian.